Begini cara V memata-matai ARMY secara online. BTS diam-diam memata-matai ARMY. Mereka tahu semua tentang meme favorit penggemar dan bahkan ketahuan secara tidak sengaja menyukai tweet mereka. V sebelumnya mengaku mengintai melalui postingan online ARMY dengan sekali melihat warna rambut baru ikoniknya setelah melihat hasil editan penggemar. Tapi dia baru-baru ini mengakui bahwa dia melakukan lebih dari sekedar melihat beberapa foto. Selama siaran langsung terbaru BTS, para anggota mencoba clapper yang digunakan oleh penggemar di konser Permission to Dance mereka di Seoul. V tahu semua tentang perjuangan ARMY dalam melipat clapper menjadi bentuk yang tepat. Dia mengungkapkan bahwa dia mempelajari semua itu saat menonton beberapa vlog ARMY tentang pengalaman mereka di konser. Aku melihat bahwa ARMY syuting log dan semacamnya, kata V. Dia mengakui bahwa dia mencari dan menonton vlog konser akhir-akhir ini, yang berarti beberapa penggemar yang beruntung telah menjadi bintang dari sesi menonton pesta YouTube-nya. Kamu tidak pernah tahu apakah V menonton videomu atau tidak. Dua, Jimin dan Suga membagikan beberapa cerita menarik. Yang pertama cerita tentang Jimin dan Suga yang jatuh di konser. Lagu RM Forever Rain memutuskan untuk menjadi cameo di Permission to Dance on Stage Seoul. Pada hari kedua konser BTS tidak hanya hujan, BTS tampil dalam hujan deras yang paling intens yang pernah mereka hadapi di atas panggung. Bahkan konser legendaris 2019 mereka Chicago tidak bisa dibandingkan. Pada akhir pertunjukan, para anggota dan semua yang hadir basah kuyup. Dalam siaran langsung baru-baru ini, RM, J-Hope, Suga, V, Jungkook, dan Jimin berbicara tentang konser paling hujan mereka. Meski cuaca buruk, BTS masih bisa menari di atas panggung yang licin dengan beberapa perubahan kecil. Leader dance J-Hope menyarankan untuk mengubah bagian terakhir dari Permission to Dance. Penyesuaian ini mungkin mencegah cedera. Sayangnya beberapa anggota masih jatuh di acara itu. Suga mendarat telentang selama telepati. Itu menyakitkan, tapi dia senang bercanda tentang itu sekarang. Kamu mungkin tidak tahu ceritaku saat jatuh di panggung, tapi ada spray di lantai panggung, ada tanda-tanda Permission to Dance. Kalau kamu menginjaknya, kamu harus jatuh, kata Suga. Jatuh tanpa kecuali, kata J-Hope main-main. Ribuan orang telah menonton video Slip and Slide Suga, termasuk Jungkook. Golden Magnet tidak bisa menahan tawa ketika hyungnya terbang. J-Hope yang menyaksikan momen itu secara langsung mengatakan bahwa dia sangat banyak tertawa sehingga dia tidak bisa bernyanyi. Suga merasa malu pada saat itu, tapi dia bukan satu-satunya anggota yang lebih dekat dan pribadi di panggung. Jimin juga jatuh di konser Seoul selama Black Swan. Menurut Jimin, dia kehilangan keseimbangan saat mencoba terlihat keren. Jimin mengatakan, dan aku jatuh saat Black Swan, aku jatuh saat berpura-pura terlihat keren. Aku melakukan seperti ini, memutar kepala dan kemudian jatuh. J-Hope mengatakan, aku sudah melihat videonya, kamu terlihat sangat natural di video itu, kata J-Hope. Untungnya tidak ada yang terluka parah. Cerita yang lain adalah takut dan tertipu cerita kantor polisi Jimin dan Suga. Suga memberitahu anggotanya bahwa SIM seluler sekarang menjadi pilihan, artinya kamu tidak perlu membawa-bawa kartu SIM, jadi kamu punya alternatif. Yang harus kamu lakukan adalah mengunjungi pusat tes atau kantor polisi. Percakapan mereka tentang lisensi dan tes mengemudi membawa Jimin pada jalan memutar ke jalan kenangan. Aku pernah ke kantor polisi, katanya, dan itu menakutkan. Aku kehilangan dompetku. Jadi sopir taksi meninggalkan dompetku di kantor polisi, jadi aku pergi ke sana. Ya, dan itu sangat menakutkan. Meskipun takut, Jimin tetap sopan seperti biasanya. Sayangnya tidak semua orang. Orang-orang datang seperti ini, dia melanjutkan memerankan ingatannya. Aku takut dan menyapa mereka. Aku berkata, halo, dan mereka tidak menerima salamku. Jimin yang malang, seperti yang ditunjukkan RM. Mereka datang karena suatu alasan. Suga juga punya cerita untuk dibagikan. Tidak seperti Jimin, dia pergi ke polisi untuk melaporkan kejahatan. Penjual barang bekas telah menipu Suga untuk 657 US dollar dan tentu saja dia tidak senang dengan hal itu. Aku pergi ke sana untuk melaporkan kasus penipuan, membeli barang bekas. Aku pergi ke kantor polisi di Gangnam. Aku sangat kesal saat itu, kami baru saja melakukan debut. Aku sangat kesal dan melaporkan semuanya. Tapi aku tidak dapat menangkap penipuan itu. Aku tidak bisa menangkap penipuan. 800.000 wonku, kata Suga.
Saat itu, aku pikir kami pergi menonton film. Saat menontonnya, aku dikirimi notifikasi untuk mengirim uangku dengan cepat agar orang lain tidak bisa membelinya. Jadi aku mengirim uangku saat aku di bioskop. Sama seperti itu, uang hasil jadi payah Suga hilang. Sebelum Suga berbicara terlalu banyak tentang scammer yang lolos, Vi menyela. Dia bercanda mengingatkan semua orang bahwa mereka masih hidup. Tak hanya itu, Suga berbagi kebenaran gelap tentang Pokemon. Suga tidak pernah menghindar dari mengungkapkan fakta, bahkan ketika fakta itu adalah mimpi buruk. Akhir-akhir ini, roti Pokemon menjadi sangat populer berkat bintang seperti RM yang memujanya. Camilan lezat ini termasuk stiker koleksi yang wajib dimiliki. Selama siaran, BTS mengenang Pokemon favorit mereka dan menunjukkan stiker mereka kepada ARMY. Apa yang dimulai dengan perjalanan nostalgia menyusuri jalan kenangan berubah menjadi sangat gelap berkat fakta tersembunyi Suga tentang dunia Pokemon. Tidak ada binatang, katanya. Mereka makan daging Pokemon. Kamu menghancurkan kepolosan masa kecilku, kata RM, membuat Jeho patah hati. Jeho mengatakan, aku tahu tentang itu, tapi kau membuatku merasa lebih buruk. RM dan Jimin sangat senang tidak mengetahui kebenarannya. Suga di sisi lain ingin menyelam lebih dalam. Sayangnya dia tidak salah tentang perut Komo dunia Pokemon. Di Pokemon Ultra Sun dan Ultramoon, sebuah Mega Mart menjual hidangan Pokemon. Dalam siaran mereka juga berbicara tentang cara BTS mengatasi penurunan berat badan pasca konser dan penambahan berat badan. Selama konser mereka, anggota BTS menggunakan semua energi mereka. Setelah itu, mereka cenderung makan banyak untuk mendapat kembali kekuatan mereka, dan dengan itu terjadi fluktuasi berat badan. Para anggota baru-baru ini membahas bagaimana hal-hal berubah saat pertunjukan mereka berakhir. Jimin mengungkapkan bahwa setelah konser selesai berat badannya langsung bertambah. Setelah konser, hanya dalam 2 hari beratku naik 3 kilo, kata Jimin. Jae berkomentar bahwa Jimin berhak mengisi kembali kekuatannya, tapi tidak semua anggota jatuh ke dalam pola ini. Suga mengungkapkan dia melakukan yang sebaliknya. Dia berbagi bahwa dia mencoba untuk menurunkan lebih banyak berat badan dan turun 1 atau 2 kilo, membuat BTS terkejut dengan beratnya saat ini, 61 kilo sekarang, kata Suga. Di ujungnya berlawanan, RM sebelumnya punya berat 78 kilo, tapi baru-baru ini memposting di Instagram bahwa ia turun jadi 74 kilo. RM ingin menurunkan berat badan lebih banyak lagi hingga mencapai 72 kilo, di mana Suga setuju bahwa tampil terasa lebih mudah baginya dengan bobot yang lebih ringan. Tapi bagi sebagian orang, mereka mungkin merasa kurang energik setelah kehilangan sebagian kekuatan mereka. Itu sebabnya J-Hope merekomendasikan makan dengan baik dan melakukan kebiasaan sehat lainnya untuk mempersiapkan pertunjukan mereka berikutnya. Kamu perlu makan dengan baik. Baru-baru ini aku mulai mengonsumsi gongchin dan obat herbal lagi. Aku bersiap-siap untuk pertunjukan Las Vegas sekarang, kata J-Hope. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.